Simposium 8 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Igusti Nyoman Darmaputra, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Gusti Nyoman Darmaputra lahir di Melaya pada 18 Januari 1980, merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2004, lalu menempuh pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin di FK Unair tahun 2009, lalu Cosmetic Surgery di Tongji University, Shanghai, China pada tahun 2010, serta S3 Doktor Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Studi Tumor dan Bedah Kulit Indonesia Perdoski, serta Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Pasar. Kepada Dr. Dharma, saya persilahkan dengan segala hormat. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lumonga dan teman-teman panitia yang sudah mempercayakan saya untuk sebagai moderator pada sesi ke-8 ini. Mungkin yang pertama yang saya ucapkan terima kasih juga yang terhormat Ketua IDI, Dr. Daeng M. Ketua PP, Perdoski, guru saya Dr. Wawan, serta Ketua Kolegium Dr. Sandra, dan sejawat sekalian. Oke, semoga hari ini udah sore, sesi kedua habis makan. Semoga masih tetap semangat ya. Ini pembicaranya sudah cantik-cantik, sudah siap dengan memberikan ilmu-ilmu tentang, mungkin ini agak unik ya, kita sekarang membahasnya bukan penyakit. Jadi dokter kulit itu penyakitnya bukan hanya yang gatal-gatal, tapi juga tumor-tumoran, ya, tumor dan bedah kulit. Karena di dokter kulit juga kita ada kelompok studinya juga, artinya kelompok studi tumor dan bedah kulit. Nah, kalau pengen tahu lebih detailnya nanti akan banyak dibahas bagaimana sih tumor bagi kita sebagai dokter umum maupun PPDS maupun spesialis, bagaimana mendeteksi dini dan bagaimana mendiagnosanya kanker kulit ya secara detail. Nanti Dr. Novi dengan segala keilmuannya, beliau ini PhD, hebat sekali. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan tindakan bedah kulit. Ini ada macam-macam jenisnya tindakan bedah kulit yang perlu kita tahu juga. Nanti Dr. Enesta akan membahas secara detail tentang dua hal tersebut. Oke, nanti saya ingatkan bagi presentasinya kurang lebih 20 menit ya, Dr. Novi untuk yang pertama, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi 15 menit setelah Dr. Novi, langsung lanjut Dr. Enesta. Oke, kita mulai untuk presentasi pertama dengan Dr. Novi, dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. CV-nya bisa ditayangkan. Oke. Ya. Dr. Novi Kusumaningrum, SPKK, PhD, FINSIPI. Beliau menempuh pendidikan tahun 2007 di Universitas Diponegoro, kemudian di Universitas Diponegoro. Kemudian beliau mengambil doktoral di Seoul National University, Korea Selatan, dan Fellowship International Training Program in Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery di tempat Ibu Madani. Oke, dan beliau juga mendapatkan penghargaan luar biasa ini tahun 2018 dan 2019, The Brain Korea 21 Excellent Paper Award Internasional Pemerintah Korea Selatan. Oke, waktu dan tempat saya berikan Dr. Novi, silakan Ibu Bapak. Terima kasih. Silakan Dr. Novi. Terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan. Ya. Selamat siang, saya haturkan kepada guru-guru saya, profesor, dokter, serta para peserta seminar semua yang saya hormati, yang telah hadir untuk mendengarkan sharing dari saya siang ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Panitia Medical Studium Generale dan Perdoski yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi saya yang berjudul Deteksi Dini dan Diagnosis Kanker Kulit. Izin untuk share screen, ya. Maaf, apakah sudah terlihat? Ya, sudah dokter, silakan. Ya. Tinggal di full screen ya. Ya. Terima kasih.
Iya, jadi materi yang saya bawakan adalah deteksi dini dan diagnosis kanker kulit. Kebetulan mungkin sebagian besar audiens adalah dari peserta dokter umum. Jadi untuk standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI untuk kanker kulit itu masuk ke tingkat kemampuan 2. Jadi lulusan dokter mampu untuk membuat diagnosis klinis terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya, serta lulusan dokter mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Oleh karena itu, saya bahas terlebih dahulu mengenai macam-macam dari tumor kulit. Yang pertama, tumor kulit ini merupakan kelainan pada kulit yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal dari sel-sel kulit. Penyebab pastinya belum diketahui, namun bisa dipastikan bahwa faktor predisposisinya antara lain adalah radiasi UV. Di sini seperti kita ketahui radiasi UV ini ada UVA, UVB, dan UVC. UVB ini yang dapat menembus lapisan ozon dan dia dapat menembus sampai ke lapisan epidermis. Kemudian UVA itu bisa menembus lebih dalam sampai ke lapisan dermis karena memiliki panjang gelombang yang paling panjang dibandingkan UV yang lainnya. Dan UVB ini biasanya menyebabkan burning. Nah, jadi lebih menyebabkan kerusakan dari DNA kulit. Kemudian jika UVA ini dia menyebabkan aging, jadi lebih ke arah wrinkle. Kemudian juga radiasi sinar X, karena proses radioterapi yang mungkin dilakukan lebih dari 1 kali, sehingga menyebabkan terjadinya radiodermatitis kronis dan memicu terjadinya karsinoma. Kemudian bahan kimia atau karsinogenik seperti koal, tar, arsen, dan kobalt, kemudian virus seperti human papilloma virus dan herpes simplex virus, kemudian genetik seperti sindroma Gurlin dan Xeroderma pigmentosum, kemudian juga imunitas juga bisa berpengaruh. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai klasifikasi tumor kulit, ada tumor jinak, prakanker, dan tumor ganas. Perbedaan dari tumor jinak dan tumor ganas ini, dari sifatnya yang pasti jinak, sifatnya jinak, dan dia bersifat ekspansif. Ekspansif itu dia bersifat mendesak, tetapi tidak merusak struktur jaringan sekitarnya yang normal. Sedangkan tumor ganas ini bersifat invasif dan infiltrasi ke jaringan sekitar dan lebih progresif. Kemudian tumor jinak ini tidak dapat bermetastasis, sedangkan tumor ganas ini dapat bermetastasis baik limfogen maupun hematogen. Kemudian tumor jinak ini berkembang secara lambat, sedangkan tumor ganas ini sangat cepat dan menyebar. Kemudian tumor jinak ini sel-selnya berdiferensiasi baik, sedangkan tumor ganas sel-selnya berdiferensiasi buruk. Kemudian tumor jinak ini bentuk dan ukuran sel, rasio inti, sitoplasma, dan pola kromatin, secara histopatologi gambarannya normal, sedangkan dari tumor ganas gambarannya abnormal. Di sini dari pembagian tumor jinak ada beberapa macam, namun nanti akan saya jelaskan lebih lanjut beberapa karena banyak sekali, mengingat waktunya terbatas. Kemudian lesi prakanker, ada yang obligat dan fakultatif. Jika obligat ini dia hampir pasti menjadi keganasan, sedangkan fakultatif belum tentu menjadi keganasan. Ini juga akan saya jelaskan beberapa. Kemudian tumor ganas, ini yang penting, ada yang berasal dari epidermis, yaitu karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Kemudian dari sistem melanosit, yaitu melanoma maligna, yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk tahapan terjadinya keganasan ini melalui beberapa fase. Jadi ada fase inisiasi, di mana awalnya terjadi paparan terhadap bahan karsinogen, sifatnya masih irreversibel. Jika
tidak ada rangsangan lanjut, maka tidak akan berkembang menjadi tumor. Kemudian yang selanjutnya, promosi. Apabila terjadi paparan berulang dan dipengaruhi oleh promotor, sifatnya reversible, ya, kemudian mempengaruhi waktu laten yang dibutuhkan pembentuk tumor setelah perjalanan karsinogen. Dan yang terakhir adalah konversi, di mana sudah terjadi perubahan sehingga tumor mengalami konversi maligna. Ini yang saya jelaskan. Pertama adalah tumor jinak yang paling sering ditemukan adalah keratosis seboroid. Ini khas sekali dijumpai pada pada pasien penderita usia lanjut ya. Biasanya pada pria. Gambaran klinisnya yang khas adalah stuck-on appearance, jadi seperti gambaran melekat pada kulit yang seperti mudah untuk dilepas, ya, dengan permukaannya verrucosus, tidak rata, ya. Predileksinya banyak di daerah yang terpajan sinar matahari atau di daerah yang terpapar, kecuali di telapak tangan dan kaki. Untuk terapi ini secara singkat nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Anesta. Kemudian nefus epidermal keratinocytic merupakan bentuk dari nefus epidermal yang paling sering dijumpai juga. Biasanya muncul pada usia pertama kehidupan. Jadi gambaran klinisnya khas berupa papul verrucosus, sewarna kulit atau hiperpigmentasi yang mengikuti garis Blaschko. Ya, predileksinya bisa di leher, bisa di badan, ekstremitas, dan biasanya dia mengikuti pola lipatan dari tubuh. Apabila subtipenya dia unilateral, disebutnya nefus unilaterus. Jika subtipenya bilateral, disebut ichthyosis hystrix. Ya. Kemudian kista epidermoid. Ini juga sering dijumpai, timbul akibat dari sumbatan unit pilus baseus, asalnya dari folikel rambut bagian infundibulum yang kemudian menunjukkan permukaan epitel yang rata. Kemudian dia muncul biasanya pada saat pubertas hingga dewasa. Ya, gambarannya ini khas, yaitu gambarannya berupa nodul dengan punktum yang ada terletak di tengah. Ya, dia tumbuhnya lambat dan asimptomatik. Ya. Kemudian ini juga sering dijumpai nefus sebaceus of Jadasson yang ditandai dengan hiperplasia epidermis, folikel rambut imatur, dan pertumbuhan kelenjar keringat yang berlebih. Sehingga gambaran klinisnya juga khas. Jadi berupa plakat verrucosus, tidak berambut, warnanya kuning, seperti lilin dan mengikuti garis Blaschko juga. Yang awalnya pada saat lahir tidak terlihat, tapi kemudian seiring bertambahnya usia akan menjadi menimbul dan jadi permukaannya menjadi verrucosus karena pengaruh hormonal. Ya, sering dijumpai di kepala dan leher. Kemudian masuk di lesi prakanker. Di sini yang saya sebutkan tadi, prakanker obligat yang paling sering dijumpai adalah keratosis solaris atau keratosis actinic, yang merupakan lesi prekursor dari gambaran karsinoma sel squamosa. Ya. Gambaran klinisnya berupa papul eritem, kasar, berskuama, dan sering dijumpai pada daerah yang terpapar sinar matahari. Kemudian Bowen disease atau penyakit Bowen ini juga dapat berkembang menjadi karsinoma sel squamosa. Gambaran klinisnya khas berupa plakat eritem dengan batasnya tegas irregular, terdapat squama dan krusta. Terdapat varian klinis dari penyakit Bowen ini, ada yang mengenai periungual, subungual, intertriginosa, dan berpigmen. Ini kebetulan gambarnya terletak di kaki, di tungkai. Kemudian leukoplakia, ini juga dapat berkembang menjadi karsinoma sel squamosa di oral. Ya, yang paling sering penyebabnya karena paparan kronis dari
bahan-bahan yang kemotoksik seperti tembakau atau alkohol, ya. Jadi untuk yang sering merokok seperti itu. Kemudian mungkin ada kebiasaan buruk suka menggigit-gigit mukosa mulut, kemudian juga higiene sanitasi dari oral yang buruk. Kemudian bisa juga disebabkan oleh human papillomavirus tipe 16 dan 18. Gambaran khasnya leukoplakia ada yang homogen, ada yang non homogen. Yang homogen seperti gambaran ini berwarna putih dan datar. Kemudian kalau yang non homogen ini dia berwarna putih kemerahan, sering disebut dengan erythroleukoplakia, dengan tepi irregular, nodular, ulceratif, atau verrucosus. Ya, predileksinya adalah di rongga mulut, bisa di mukosa mulut, bibir, lidah, gingiva, palatum, dan mukosa bukal. Kemudian masuk ke tumor ganas. Ya, ini yang paling sering dijumpai dari tumor ganas. Yang lain adalah karsinoma sel basal atau basalioma. Diduga tumor ganas ini berhubungan dengan mutasi dari Hedgehog signaling pathway. Ya, sifatnya dia destruksi lokal, tumbuhnya lambat, serta jarang mengalami metastasis. Ya, insidensinya banyak pada usia tua dan kulit putih, kemudian pria lebih banyak dibandingkan wanita, dan predileksinya paling sering terdapat di wajah dan leher, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terdapat di daerah yang tidak terpajan matahari. Ini tipe-tipe dari karsinoma sel basal, ada tipe noduler, tampak berupa papul atau nodul translusen, telangiectasis dengan tepi menggulung dan ulcerasi. Sertai gambaran histopatologis yang berbeda dengan tipe karsinoma sel basal yang lain. Yang tipe berpigmen ini gambaran papulnya translusen atau hiperpigmentasi, kemudian tipe superficial ini berupa patch erythema yang berbatas tegas, kemudian tipe morphe ini gambaran di luka parut dan pucat. Ya. Nah, penata laksanaan dari karsinoma sel ini, ya, jadi ada yang primer atau rekuren karena memang tingkat rekurensinya tinggi. Ya, untuk yang non agresif, pertumbuhannya di batang tubuh atau di ekstremitas bisa dilakukan eksisi atau elektrodesikasi dan kuretase. Untuk pertumbuhan tumor yang agresif bisa dilakukan eksisi atau Mohs micrographic surgery. Kemudian tumor yang terletak di daerah yang mungkin sulit dilakukan tindakan eksisi seperti picanthus, nasolabial fold, periorbital area, dan postauricular area bisa dilakukan Mohs micrography surgery. Ya. Kemudian untuk yang rekuren juga bisa dilakukan bedah Mohs. Kemudian yang berikutnya adalah karsinoma sel basal. Karsinoma sel squamosa ini berasal dari perubahan keratinosit epidermis. Ya, sifatnya dia lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan karsinoma sel basal, dan dia menginvasi ke jaringan sekitar serta seringkali bermetastasis baik secara hematogen maupun limfogen. Ya, gambaran klinisnya ini yang khas adalah gambaran seperti bunga kol, seperti yang terdapat pada gambar, atau cauliflower appearance. Jadi tampak nodul tumor yang sewarna kulit atau eritem dengan tepinya induratif dan mudah berdarah, serta dapat dijumpai adanya ulkus dan krusta. Ya, seperti tumor yang lain juga, predileksinya banyak dijumpai di daerah yang terpajan matahari. Kemudian yang khas di sini gambaran histopatologinya adalah gambaran mutiara tanduk ini. Kemudian, ya, etiologi dari karsinoma sel squamosa
hampir sama dengan tumor yang lain, di mana sinar radiasi UV seperti yang tadi saya jelaskan, UVA dan UVB bisa memicu terjadinya KSS ini melalui kerusakan dari DNA. Kemudian juga dari sistem imun dari kulit, kemudian yang terutama juga adalah faktor predisposisi genetik, kemudian adanya kerusakan dari kulit sebelumnya, ada riwayat sebelumnya, kemudian dari faktor imunosupresi, ya, kemudian ada bahan-bahan karsinogenik dan dari virus human papillomavirus. Ini sekilas gambaran dari klasifikasi TNM untuk karsinoma sel squamosa, di mana ini penting sekali untuk menentukan prognosis atau perjalanan penyakit selanjutnya dari KSS ini. Ya, untuk penata laksanaannya sekilas adalah bedah, baik NCC maupun bedah MOS, atau yang non-bedah dapat dengan topikal 5-fluorouracil. Kemudian yang terakhir adalah tumor ganas dari sel melanosit, yaitu melanoma maligna. Yang perlu diketahui di sini bahwa lebih dari 50% nefus pigmentosus ini akan berubah menjadi melanoma maligna. Jadi sifatnya sangat ganas dan dapat metastasis luas dan cepat ke organ-organ dalam. Ya, banyak dijumpai pada usia lanjut dan berkulit putih, bermata biru dan berambut merah. Di sini macam-macam tipe dari melanoma maligna adalah lentigomelanoma maligna, di mana memiliki tingkat keganasan yang paling minimal. Ya, dia bisa timbul dari lentigo maligna dengan gambaran klinisnya berupa makula coklat hitam tapi irregular dan tumbuhnya lambat. Kemudian superficial spreading melanoma maligna, ini paling sering dijumpai, berasal dari nefus pigmentosus atau de novo dengan permukaan rata asimetris dan yang khas adalah warnanya bermacam-macam dengan tepi yang irregular. Kemudian nodular melanoma maligna, gambaran klinisnya berupa nodul, warnanya bisa biru kehitaman atau merah kebiruan, bisa dijumpai ada lesi satelit di sekitarnya. Kemudian akral melanoma maligna, ya sesuai dengan namanya, jadi khas dijumpai pada telapak tangan atau kaki atau bisa di dasar kuku dengan gambaran khasnya semula adalah makula, kemudian menjadi papul, nodul, dan mengalami ulcerasi. Kemudian desmoplastik melanoma maligna, ini yang angka rekurensinya paling tinggi, jadi gambaran klinisnya perabaannya keras dan tanpa adanya indulasi. Kemudian mukosal melanoma maligna ini paling jarang dijumpai. Ya, predileksinya adalah di mukosa. Bisa di mukosa oral, di konjungtiva, bisa di genital, bisa di uretra atau anorektal. Ya, gambarannya seperti ini. Pas gambaran ini mukosa vaginal ya, gambarannya irregular, berpigmen dan mudah berdarah. Nah, klasifikasi melanoma ini ada klasifikasi klinis. Jadi gambaran secara klinis, kemudian klasifikasi histologi ini ada menurut klasifikasi Clark dan Breslow. Nah, klasifikasi ini penting juga untuk menentukan 5-year survival rate atau prognosis dari perjalanan penyakit melanoma maligna itu sendiri. Terdapat klasifikasi TNM dari melanoma, kemudian penata laksanaannya adalah dengan eksisi luas. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa sudah saya jelaskan bahwa lebih dari 50% dari nefus pigmentosus dapat berkembang menjadi melanoma maligna. Nah, bagaimana untuk mendiagnosis atau mendeteksi secara dini terjadinya melanoma maligna? Ada yang disebut dengan ABCDE, sign dan ugly duckling sign. Ugly duckling sign ini terdapat lesi berpigmen yang berbeda dengan lesi berpigmen lainnya pada satu individu.
Kemudian untuk yang non-melanoma skin cancer ini belum ada panduan khusus, tapi apabila dijumpai adanya lesi yang eritem, hiperkeratosis, indurasis, squama, dan ulkus yang cepat membesar, maka perlu dicurigai berkembang ke arah keganasan. Di sini yang saya sebutkan mengenai ABCDE, A adalah asimetris, B adalah bordernya atau tepinya menjadi irregular, kemudian C color, jadi dapat dijumpai lebih dari satu warna dalam satu lesi, kemudian D adalah diameter, di mana lebih dari 6 mm, kemudian evolution atau evolving, jadi dia perjalanan klinisnya dari waktu ke waktu berubah, baik dalam hal bentuknya atau warnanya atau gejalanya, seperti itu. Ada juga yang menggunakan indikator perubahan dari nevus pigmentosus menjadi melanoma maligna, yaitu dengan gejala sebagai berikut. Apabila terdapat lebih dari sama dengan 3 perubahan indikator, maka harus dilakukan biopsi. Jadi apabila dari warna yang semula biasa menjadi semakin lebih gelap, menjadi lebih hitam dan berbintik-bintik, maka harus curiga. Kemudian ukuran, jika semakin membesar dan meluas dan diameternya lebih dari 6 mm, maka harus curiga. Kemudian tepi lesi yang semula teratur menjadi irregular, kemudian permukaan lesi menjadi bersisik, erosi, eksudatif, menjadi berkrusta, mudah berdarah. Kemudian konsistensinya menjadi lunak dan rapuh, kemudian gejalanya yang semula tidak gatal menjadi timbul gatal, kemudian bentuk yang semula datar berubah menjadi menonjol dan tidak beraturan, perubahan kulit sekitar lesi, yaitu lesi satelit, lesi halo, dan tanda inflamasi di sekitar lesi, maka harus dijumpai terjadinya keganasan. Kemudian metode deteksi kanker kulit ini dapat menggunakan pemeriksaan dermoskopi, kemudian pemeriksaan kulit sendiri atau disebut dengan sakuri yang bisa dilakukan secara rutin 1 kali dalam 1 bulan. Ini dapat menurunkan angka melanoma maligna hingga 63%. Dapat meminta bantuan dari teman atau pasangan untuk daerah yang tidak terlihat. Kemudian dermoskopi ini merupakan prosedur. Waktunya sudah habis, dokter. Silakan dipercepat sedikit. Waktunya sudah habis. Iya, dokter. Terima kasih. Ya, dermoskopi ini menggunakan alat dermatoskop, jadi dia dapat mendiagnosis kanker kulit secara dini. Ya, ini untuk pemeriksaan sakuri atau pemeriksaan kulit sendiri. Izin untuk share YouTube, dokter. Jadi untuk closing dari apa yang saya jelaskan, Oke, bagaimana Ternovi? Atau kita ini dulu? Belum bisa tayang deh. iya, dokter. Oke, Dokter Novi kita ini dulu ya, Dokter Novi, karena waktunya sudah habis 20 menit. Oke. Iya, baik, dokter. Ya. Oke. Mungkin bisa di stop. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, dokter.
Ya, untuk simpulan, ya, jadi pemeriksaan diagnosis tumor kulit ini dapat dilakukan dari anamnesis, gambaran klinis, pemeriksaan penunjang, sehingga dapat ditegakkan diagnosis dan pemeriksaan terhadap diri sendiri merupakan langkah terbaik untuk deteksi dini kanker kulit. Demikian, terima kasih atas kesempatan diberikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.